Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berjumpa lagi dengan Bang Muhsin Labib dalam acara Ngobrologis. Kita berbeda dengan makhluk lain karena adanya akal. Kita layak menerima tanggung jawab kemanusiaan termasuk beragama setelah semua unsur-unsur terpenuhi dan setelah akal sempurna dalam diri kita. Dan memang beragama adalah akal. Agama adalah akal. Tidak ada agama tanpa akal. Saya rasa perjumpaan kita di sini akan lebih menarik karena kita akan mencoba menelusuri tentang hal-hal yang mungkin sering dialami oleh masyarakat kita. Misalnya kadang-kadang kita merasakan kecewa, ada merasa ini palsu, ini tidak, dalam hal memilih otoritas tertentu. Kita mau tahu sebenarnya bagaimana tahapan-tahapan kita menentukan otoritas itu. Karena begini, ibaratkan dokter kemarin ya menjadi contoh yang paling gampang. Kadang-kadang setelah kita melihat seseorang yang mengenakan pakaian putih, pakai stetoskop, ya jubah dokter itu, tiba-tiba kita merasa bahwa dia adalah dokter yang otoritatif. Padahal kan belum tentu. Boleh jadi dia bukan dokter, atau boleh jadi dia dokter tapi belum punya reputasi dan sebagainya. Nah, tentu di sini menjadi penting untuk menelusuri secara logis bagaimana kita menentukan otoritas. Adakah tahapan-tahapan logisnya untuk sampai kepada sebuah pilihan otoritas yang baik? Jadi seperti pernah saya sampaikan mungkin bahwa inti dari menerima agama itu sebetulnya adalah menerima otoritas. Begini penjelasannya. Kita manusia, setiap manusia itu berada dalam posisi yang sejajar. Dan karena berada dalam posisi sejajar, masing-masing memiliki kepentingan, memiliki karakteristik, memiliki ciri khas masing-masing, maka tidak bisa yang setara itu dia harus mengurusi yang setaranya. Karena kalau setara berarti dia tidak berada dalam posisi yang otoritatif untuk mengurusi yang lain. Nah, akibat itu ada sekelompok orang yang berusaha untuk mengurusi yang lain, mendominasi yang lain, dan ditolak. Ketika terjadi itu, maka terjadilah kekacauan. Ya. Maka dari itu tidak mungkin yang setara bisa mengurusi setaranya. Dia tidak punya otoritas. Otoritas itu meniscayakan adanya urutan. Urutan, iya. Makanya kalau Anda seorang pengikut, itu pengikut bagi siapa? Kita kadang-kadang mengikuti seseorang. Ikuti seseorang karena apa? Kalau artinya mengikuti itu, mengikuti pikirannya, berarti yang diikuti bukan orangnya. Kita jangan salah. Kalau mengikuti orang, salah. Karena itu, kita mengikuti Nabi. Karena sosok Nabi sebagai insan manusia, ataukah sosok dia sebagai orang yang punya otoritas? Ya. Jadi kita mengikuti otoritasnya sebetulnya. Ya. Maka itu kalau kita mengikutinya sebagai person, syirik justru. Iya, betul. Iya, enggak boleh kita. Maka dari itu, yang utama adalah otoritas. Yang utama adalah otoritas. Siapapun tetap ukurannya adalah otoritas. Nah, berbeda dengan sains. Kalau sains itu mudah diverifikasi karena berhubungan dengan kompetensi. Ada standar bakunya. Iya. Nah, bagaimana agama yang sudah terlanjur dipahami secara semrawut oleh orang ini? Mau tidak mau orang harus meyakini adanya otoritas. Kalau tidak ada otoritas, ya tidak ada sistem. Nah, bagaimana supaya sistem itu berlaku? Harus yang tidak setara yang bisa mengurusnya. Dia yang berada di level atas. Sementara yang di level atas tidak ada kecuali bukan manusia. Siapa? Hanya Tuhan. Jadi pilihannya apakah kita mau saling mengurus, dan itu pasti akan ada kekacauan, ataukah kita serahkan kepada yang tidak setara dengan kita, memang lebih unggul dari kita. Justru makanya otoritas berhubungan dengan kebertuhanan. Tidak bisa kita gunting persoalan otoritas ini. Kan saya jelaskan, meyakini Tuhan itu artinya meyakini apa?
meyakini dia sebagai pencipta. Lalu apa efek? Oke, dia pencipta. Meyakini Tuhan, adanya Tuhan. Ya, nggak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ya, ini kita what? Kalau kita meyakini adanya Tuhan, itu artinya meyakini bahwa dia yang punya otoritas untuk mengatur kita. Maka dari itu, bertuhan, tapi tidak beragama itu sama dengan tidak bertuhan. Karena Tuhan untuk diyakini itu apa? Apakah diyakini hanya sebagai pencipta? Lalu apa efeknya terhadap kehidupan kita? Nah, Tuhan diyakini bukan hanya sebagai pencipta. Seperti saya katakan, orang-orang musyrikin Quraisy itu juga meyakini juga sebagai pencipta. Ya, dan tidak ada orang yang tidak meyakini bahwa dia adalah akibat dari sesuatu, apapun namanya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang bertuhan, itu artinya meyakini dia sebagai pemilik otoritas. Nah, itu yang di dalam tauhid disebut rububiyah. Rububiyah. Meyakini Tuhan sebagai pemilik otoritas satu-satunya. Dan karena itulah kita menyembah. Karena itulah kita menyembah Tuhan. Iya. Karena itu semuanya urusannya kembali ke situ. Muara dari semuanya. Iya. Jadi kalau kita bicara otoritas, bukan otoritas yang ada pada orang ini, orang itu. Bukan. Otoritas kembali kepada Tuhan. Karena hanya dia yang punya otoritas. Mengapa? Karena dia tidak setara. Karena dia pencipta. Karena dia mengatur. Karena dialah sumber kehidupan. Karena dialah sebab. Maka itu, apakah Nabi punya otoritas? Nabi Muhammad pada dasarnya, pada dirinya dia punya otoritas. Tidak punya otoritas. Tidak ada yang punya otoritas kecuali Tuhan. Iya. Ini yang perlu dipahami. Iya. Jadi, ternyata otoritas makna dasarnya adalah identik dengan eksistensi. Ini persoalan ontologis. Ya. Yang kemudian diturunkan kepada persoalan epistemologis. Ya. Kepada persoalan antropologis, kepada persoalan sosiologis. Turunannya. Tapi ini persoalan eksistensi. Karena dialah pemilik wujud. Karena dialah yang hidup. Karena dialah yang eksis. Sementara kita adalah kopula-kopula yang bergantung padanya, maka kita tidak punya eksistensi pada diri kita. Dan karena tidak punya eksistensi pada diri kita, tidak punya otoritas terhadap apapun. Terhadap diri kita tidak punya otoritas, apalagi terhadap orang lain. Maka dari itu, kalau orang merasa punya otoritas terhadap orang lain, itu lain. Dia mau tidak mau harus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Oh iya. Maka itu kita juga menolak adanya orang yang menganggap dia tiba-tiba tanpa hak apapun mengaku dia punya otoritas terhadap orang lain. Terhadap kita menolak. Oke, berarti otoritas tertinggi Tuhan. Nah sekarang hierarki berikutnya, karena kan tentu saja kita tidak mungkin berani mengatakan bahwa kita kemarin bertemu Tuhan atau mendapatkan instruksi dari Tuhan. Harus ada penjelasan logis tentang relasi kita dan Tuhan. Oke. Kalau enggak, kenapa Tuhan tidak tiba-tiba bangun tidur kita langsung sudah tahu mana yang benar mana yang salah? Sejelas itu. Jadi tidak perlu lagi proses wahyu agama. Sebagaimana kita memahami hukum-hukum aksioma yang dalam diri kita kalau kita berpikir logis seperti hukum aritmatika. Ya. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kenapa agama tidak menjadi begitu saja? Sehingga tidak ada perbedaan. Ini yang perlu penjelasan. Yang seringkali dilompati. Karena memang memerlukan konsentrasi, memerlukan intelek, proses berpikir yang sistemik, yang rumit. Tuhan. Ya. Samakah kita dengan Tuhan? Tidak. Kalau kita tidak sama dengan Tuhan, dan karena tidak punya kesamaan, berarti tidak ada titik temu. Oh. Ya, betul. Berarti tidak ada hubungan antara kita dan Tuhan. Tuhan maha mulia, kita ini maha hina. Tuhan itu tak terbatas, kita ini terbatas. Semua yang ada pada kita itu tidak ada pada Tuhan. Lalu gimana komunikasi kita dengan Tuhan? Iya. Problem itu. Ya, problem. Ya. Sementara kita disuruh mendekat Tuhan, meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Tuhan lebih dekat daripada urat lahir. Semuanya itu terlihat seperti kita cuma mengiyakan, tapi kita tidak paham persoalannya apa. Iya, betul. Gimana menyelesaikan? Di satu sisi Tuhan itu tidak sama. Semua sifat-sifat yang kita berikan itu tidak begitu tuh. Makanya ada tanzih namanya. Ya, tanzih. Artinya subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apapun yang manusia sebutkan tentang Tuhan. Kata Tuhan itu pun tidak mewakili zat Tuhan. Ya. Sedemikian
sucinya dia dari semua persepsi kita. Bahasa pun tidak menampung. Tidak bisa. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa antropologis, bahasa antar manusia sebetulnya. Yang sebetulnya tidak digunakan. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan maksimal untuk membuat sebuah simbol-simbol yang menandai itu. Tapi bukan itu. Bukan. Karena itu yang perlu dipahami adanya gradasi. Oke. Level-level. Dan ini berlaku dalam hukum fisika. Dalam hukum dunia material juga semuanya ada level, ada grade, ada tingkatan, ada lapis-lapis. Berlaku dalam segala hal. Kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa proses. Tanpa perantara. Tanpa ini semuanya kita memerlukan perantara. Mau ke Surabaya, nggak bisa kita tiba-tiba langsung hadir di Surabaya. Iya. Pasti ada sarana. Iya. Nah, sarana-sarana ini menunjukkan bahwa kita terbatas. Di alam materi kita semuanya oke. Menerima itu. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Selama kita terbatas, kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Directly, tidak bisa. Secara langsung tidak mungkin. Karena tidak ada yang sama dengan dia. Iya. Jadi kita berdimensi, dia tidak berdimensi. Kita berkategori, dia tidak berkategori. Dia sama sekali bukan itu. Iya. Laisa kamitslihi syai'. Iya. Tapi dari satu sisi kita juga berhubungan dengan dia. Makanya ada tasbih, ada tanzih. Kita berada di tengah-tengahnya menyeimbangkan keduanya. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah otoritas? Bagaimana Nabi tiba-tiba muncul seorang yang disebut Nabi dan dia ditunjuk oleh Tuhan. Dia mendeklar dirinya sebagai representasi dari Tuhan. Ini persoalan. Jadi ingin menyelesaikan masalah mediasi. Nah, persoalannya begini. Kalau Tuhan yang sama sekali berbeda dengan kita, kesamaan kita dengan Tuhan bahwa dia adalah sesuatu. Ya, Tuhan adalah sesuatu. Jadi kita sesuatu, dia sesuatu. Nah, kalau dia bukan sesuatu, kita tidak bisa membicarakan. Tidak ada yang berusaha untuk menafikan kesesuatuan Tuhan dengan impersonal. Orang-orang yang agak pintar atau merasa pintar. Jadi Tuhan itu tidak ada sebagai sebuah personalitas. Dia terdistribusi dalam nilai-nilai. Tujuannya ini ateisme samar. Nah, kita tidak sering membahas. Jadi berarti memang tidak ada kesamaan. Tidak ada kesamaan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Ya berarti tidak ada afinitas. Tidak ada kesenyawaan. Tidak ada titik temu sama sekali. Kesamaan kita itu bahwa sesuatu. Sementara kita adalah sesuatu yang bergantung padanya. Itu diselesaikan dalam persoalan ontologi yang cukup rumit tentang satu dan banyak. Tuhan, wujud itu satu. Kalau wujud itu satu hanya diisi Tuhan, buat apa kita? Kalau wujud itu ternyata diisi oleh dua, berarti Tuhan wujudnya terbatas. Itu persoalan wahdatul wujud. Panjang sekali. Panjang. Puluhan tahun orang. Ya, tapi poin kita sekarang adalah bahwa antara Tuhan dan selain Tuhan itu adalah sesuatu. Oke. Kita punya kesamaan bahwa kesamaan wujud. Kita wujud. Dia ada sebagai sebab, kita ada sebagai akibat. Dia ada sebagai sesuatu yang mandiri, yang asli, sementara kita adalah bergantung, yang sebetulnya adalah kopula-kopula yang tidak punya kemandirian pada dirinya, dan itu perlu penjelasan lebih luas. Nah, turun dari pemahaman eksistensi yang tidak mandiri itu, kita memahami bahwa berarti harus ada sesuatu yang bisa menghubungkan antara kita dan Tuhan. Karena kalau itu tidak ada, maka tidak ada agama. Selesai sudah. Tidak ada. Ya kacau. Bubar sudah. Deadlock. Iya, deadlock. Ya betul sekali. Jadi harus ada perantara. Nah, perantara ini harus memiliki dua sisi. Disebut perantara itu karena dia memiliki dua sisi. Ada sisi ketuhanan. Sisi ketuhanan. Ada sisi. Sisi transendental, sisi imanental. Jadi harus ada kaitan antara dua. Nah, kalau penghubungnya ini ternyata dia memerlukan penghubung, ya berarti dia memerlukan penghubung lagi. Begitulah. Karena itu penghubung mau tidak mau harus terhubung dengan satu sisi dan dengan sisi lain. Karena itu dia harus berada di dua posisi antara Tuhan dan manusia. Dan disitulah kita harus mengenal syarat-syaratnya, ya kan, bahwa sosok ini atau apapun yang kita tempatkan sebagai penghubung ini itu memiliki syarat ketuhanan,
Ya, itu konsekuensi dari Iya, posisinya sebagai Nah, mediator, itu perlu, sebagai perlu kita konektor. kenali. Iya, perlu kita Makanya kenali. saya katakan, kalau konektor ini sama dengan yang di bawah, Ya. berarti dia tidak bisa menjadi konektor. Mengapa? Dia mau mendukung konektor lagi. Ya. Kenapa yang kita ini tidak bisa berhubungan dengan Tuhan? Karena kita tidak punya kesamaan. Nah, kalau konektornya ini juga seperti kita, tidak punya kesamaan sama sekali dengan Tuhan, Berarti sama dia dengan memerlukan konektor. Iya, memerlukan. Begitu terus. Iya. Sampai kemudian kita menemukan Dan ini yang disebut continuum ad infinitum. Iya, betul. Regresi. Iya. Mau nggak mau kita harus sampai pada sebuah kesimpulan bahwa harus ada sebuah perantara media yang dia memiliki dua sisi. Dia menggabungkan keduanya. Di satu sisi dia adalah kaum kita yang bisa kita Dia lihat makhluk ya. Dia makhluk karena tidak ada selain Tuhan. Semuanya pasti makhluk. Tapi dia bisa menampung otoritas dari Tuhan. Mengapa demikian? Ya. Karena posisinya sebagai perantara. Karena kalau tidak begitu berarti dia tidak sah sebagai perantara. Gugur sebagai perantara. Nah, perantara ini bagaimana memahaminya? Dia bukan sesuatu yang terpisah. Bukan seperti perantara dalam hukum materi. Dengan hukum gradasi itu sebetulnya semuanya satu. Kita tidak pernah ini bukan tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Iya. Dia adalah cahaya yang bergradasi. Jadi sebetulnya dia bagian dari Tuhan itu, tapi Tuhan yang mengimanensi. Iya. Tuhan yang berhubungan dengan kita itu ya dalam bentuknya yang lebih berhubungan dengan kita. Satu kesatuan, tapi dia secara eksistensial sebetulnya kita pun tidak terpisah dari itu karena kita bagian dari itu. Betul. Jadi ini ibarat lapisan pelangi atau spektrum cahaya. Nah, jadi kalau kita bilang dia perantara, jangan pernah memposisikan seakan-akan ada sesuatu yang kita masukkan di situ. Iya. Ada ruang yang kosong di situ dia. Ini adalah proses menyempurna. Nah, perantara itu adalah Tuhan, tapi Tuhan memperantarakan dirinya melalui. Maka itu dia adalah manifestasi dari Tuhan. Maka kalau kita berhubungan dengan Tuhan, sebenarnya sedang berhubungan dengan Dia. Iya. Apapun yang kita minta pasti berhubungan dengan Dia, suka atau tidak suka. Dan Tuhan menegaskan bahwa Dia mengkoneksikan dirinya dengan perantara. Iya, betul ya. Iya. Dan menyapa Dia pun itu tidak berarti bahwa kita sedang minta tolong kepada Dia. Enggak, Dia perantara. Iya. Kita tidak bisa minta kepada perantara. Tapi kita juga tidak bisa langsung berhubungan. Jadi kalau ada orang menolak perantara, dia menganggap dirinya adalah perantara itu. Yang langsung berhubungan dengan Tuhan. Dia makanya kalau ada orang yang menolak perantara, seperti menolak tawasul, itu sebenarnya dia menganggap dirinya adalah nabi susulan, nabi swasta. Iya. Nah, otoritas dibangun dari apa yang menentukan otoritasnya? Unsur ketuhanan, bukan kemanusiaan. Makanya Nabi katakan, "Qul innama ana basyarun." Apa yang bedakan? Yuha. Ini unsur divinitas, unsur ketuhanan. Dan dia juga bergradasi. Nabi itu bergradasi. Ini hukum gradasi berlaku. Makanya para imam jangan pernah dianggap sebagai sesuatu yang kita masukkan lagi. Iya. Bukan adalah manifestasi. Nabi yang bergradasi muncul dalam bentuk. Kemudian ulama-ulama ini juga bukan sesuatu yang kita masukkan. Dia harus terkait lagi dengan itu. Iya. Pada level mutlak. Jadi ada otoritas pertama, otoritas Tuhan. Yang otoritas mutlak, ya. Dia otoritas yang substansial yang ada dirinya. Karena dia punya otoritas. Iya. Tapi yang lain itu dia tidak punya otoritas pada dirinya. Nabi atau siapapun. Jadi pertama-tama harus kita bagi otoritas ada dua. Otoritas pada dirinya dan otoritas yang bukan karena dirinya diberikan. Selain Tuhan, otoritasnya diberikan. Maka dari itu kita jangan pernah menjadikan mereka sebagai pemegang otoritas yang sama dengan Tuhan. Ya saya kalau lihat di masjid, di mihrab itu ada kalimat Allah dan Nabi disandingkan itu kok kayaknya kurang pas. Itu dalam imajinasi saja kurang pas karena ini bukan pasangan. Ya. Allah Muhammad. Ya. Dia kesatuan. Muhammad itu abduh. Kita kan tasyahud. Ya. Asyhadu anna Muhammadan abduh. Posisinya sebagai hamba itu harus ditegakkan. Wa rasuluh. Ya. Dia sebelum sebagai rasul dia adalah hamba. Jangan pernah memposisikan dia lebih dari abduh wa rasul. Nah, kalau Tuhan bergradasi dalam wujud, Nabi juga bergradasi dalam wujud. Maka dari itu, imam-imam bukan sesuatu yang kita masukkan. Dan karena hanya kesucian itu perantaranya hanya Nabi, lalu kita berhubungan dengan Nabi kapan? Sementara Nabi itu adalah cahaya yang memancar terus. Begitu terus.
Dan itu pula mungkin alasannya bahwa mereka-mereka ini bukan orang yang merupakan uh, sesuatu yang muncul dari proses sosiologis dipilih Oh enggak, iya kan? bukan. Ya. Makanya kalau kita bicara otoritas, ini kan bicara otoritas dalam perspektif ontologi. Ya. Kalau kita berbicara tentang otoritas dalam otoritas itu, apakah pemimpin, camat, bupati itu otoritas? Bukan otoritas. Kalau dalam konteks ini, Ya. bukan otoritas. Bukan pemegang otoritas. Otoritas itu ya Tuhan. Nabi aja tidak punya otoritas pada dirinya kok. Apalagi yang bagaimana? Berarti otoritas itu kalau kita mau bagi dua, otoritas vertikal, ini yang asli, ini yang hakiki. Ada otoritas horizontal yang sebetulnya bukan otoritas, tapi kita punya ikatan kontrak. Ya, kita hire dia, kita bayar, kamu lakukan ini. Ya seperti kita beli tukang, sewa tukang atau apa untuk mengelola perusahaan, mengelola negara, mengelola institusi apapun itu sebetulnya orang yang kita bayar. Justru kita yang lebih otoritas, kita yang milih dia. Iya, dan kewenangannya pun terbatas gitu ya. Kewenangannya juga berdasarkan apa yang sudah kita pesan, delegasikan. Iya, delegasikan. Nah, kalau ini otoritas yang sifatnya vertikal. Nah, otoritas vertikal itu yang kita maksud dengan asli otoritas mana? Otoritas yang substansial pada dirinya dan otoritas yang tidak ada pada dirinya. Nah, otoritas yang tidak pada dirinya itu dilimpahkan oleh Tuhan karena Tuhan tidak bisa berhubungan dengan kita. Suci, mulia, dan dia tidak punya kesamaan. Kalau kita belajar ilmu tasawuf itu ada makom-makom. Ya. Ada makom al-a'yan ats-tsabitah, ada al-wahidiyah, ada al-ahadiyah, ada zahir, ada batin, ada sampai ini ada ghaibul ghuyub. Di mana tidak ada siapapun yang berhubungan dengannya. Jadi memang prinsip dari semua itu adalah hierarki. Nah, otoritas yang kita pahami, bagaimana kita memastikan bahwa dia membawa ajaran dari Tuhan? Kalau dia tidak meyakini bahwa dia memiliki spot ketuhanan, kalau dia tidak memiliki koneksi dengan Tuhan secara langsung. Ya, menarik sekali Bang. Jadi ini sudah akhir acara juga, menarik sekali seharusnya kita masih lanjut lagi, tapi kita batasi sampai di sini dulu dengan satu catatan bahwa antara Tuhan dan selain Tuhan, kita termasuk di dalamnya itu memiliki irisan dalam konteks disebut sebagai sesuatu, dan karena itulah kita bisa merasa berhubungan, bisa berhubungan, tidak langsung dengan Tuhan. Tapi itu pun harus ada satu sosok yang sebagai bagian dari ketuhanan itu. Kita jangan nyebutnya sosok supaya tidak tereduksi bahwa dia adalah Tuhan yang mengimanensikan dirinya, yang pada lapisnya, karena semua wujud itu isi Tuhan. Jadi dia bagian dari wujud Tuhan. Ya, wujud itu semuanya hanya Tuhan. Tidak ada yang punya ada selain Tuhan. Dan kita adalah titik-titik yang berada dalam papannya. Iya, betul. Ya, saya rasa dengan itulah maka kita menerima konsep otoritas antar manusia dan manusia. Iya. Karena sosok yang kita sebut sosok dalam bahasa sosiologis ada di dalam pemahaman publik itu memiliki dimensi ketuhanan dan juga sekaligus memiliki dimensi kemanusiaan. Oke. Pada perbincangan yang akan datang kita akan kita baca ayat suci Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Itu sifat-sifat Tuhan ditandang oleh Nabi. Azizun raufun. Artinya sifat-sifat yang ada pada Allah itu tidak kita berikan kepada Allah secara langsung. Itu terlalu dekil. Itu kita delegasi, kita kirimkan kepada manifestasi yang paling suci. Kemudian semuanya tujuannya sampai ke meja manajer, akan sampai kepada ownernya. Ya. Terakhir Bang, bisa diurut hierarki otoritas itu. Otoritas adalah keyakinan akan otoritas adalah inti dari bertauhid. Meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik otoritas, karena tidak ada yang punya otoritas terhadap siapapun sesama manusia. Begitu kita meyakini ada yang memiliki otoritas, berarti kita menyebutnya dia Tuhan, suka atau tidak suka. Dan otoritas itu didelegasikan. Karena apa? Karena hukum gradasi, hukum keterbatasan kita. Itu semuanya meniscayakan bahwa memang ada proses pendelegasian otoritas. Makanya ada nabi. Buat apa? Kalau memang Allah bisa saja setiap kita bangun tiba-tiba kita sudah paham tentang hukum sholat, puasa. Tapi Allah mendelegasikan kepada kita karena kita memang
dalam proses bergradasi itu. Makanya perlu ada nabi. Artinya konsep kenabian itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Dia adalah satu kesatuan dari Iya, kenabian dari ketuhanan. ketuhanan. Ya, oke. Iya. Terima kasih banyak, perbincangan kita sangat menarik pada kesempatan ini. Pada waktu yang akan datang kita akan juga membahas topik-topik yang lain yang lebih menarik terkait dengan menggunakan akal di dalam beragama. Karena tidak ada agama tanpa akal. Terima kasih banyak, dan ngobrologis akan datang lagi kepada kita di waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.